Kenapa sih kita harus berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Papi Tepo Channel. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang masih melihat suguhan-suguhan yang diberikan kami kepada teman-teman sebagai penonton-penonton terbaik. Gak terasa sudah masuk di bulan Ramadan, dan saya secara pribadi mewakili Papi Tepo Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia. Teman-teman, karena ini nuansa di bulan Ramadan, maka Papi Tepo menghadirkan tema-tema religi, tema-tema spesial yang kita suguhkan selama bulan Ramadan. Dan hari ini, alhamdulillah, di antara kesibukan seorang ustadz, beliau masih menyempatkan hadir di acara Papi Tepo Channel. Terima kasih Ustadz Zainal. Ya, sama-sama. Perlu teman-teman ketahui, kalau di Langkat inilah Ustadz Zainal Arifin atau biasa dipanggil Uji. Insyaallah. Kurang lebih begitu. Nah, J, terima kasih J. Jadi saya panggil Uji aja nih ya. Siap. Terima kasih sudah hadir di studio kita ini. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat tersanjung Uji menyisihkan waktu, menyempatkan waktu hadir di acara ini. Masya Allah. Iya. Gini Uji, Yep. puasa kali ini buat saya puasa yang spesial. Masya Allah. Lebih spesial di tahun yang lalu. Salah satunya apa Uji? Kenapa saya bilang spesial? Karena saya masih dikasih kesempatan hidup Uji. Masya Allah. Subhanallah ya. Itu kalimat terbesar ya kan? Iya. Sepakat Uji. Siap. Nah, namun demikian, saya sebagai orang awam dan mewakili teman-teman yang awam juga ingin menanyakan kepada Uji tentang sisi-sisi puasa ini. Nah, pertanyaan saya kepada Uji, satu, kenapa sih kita harus berpuasa? Silakan Uji. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama senantiasa tak bosan kita kembali mengaturkan puji dan syukur kita kehadiran Allah. Karena pada kesempatan di puasa tahun kali ini kita masih diberikan oleh Allah ya berupa nikmat terbesar yang tidak bisa dibayar dengan apapun hari ini. Itulah nikmat kesehatan dan nikmat hidup. Amin. Dan hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan ampunan ini, alhamdulillah terima kasih buat Bung Tony yang telah mengundang hari ini untuk hadir di sini bincang-bincang terkait tentang Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan apa nanti yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah catatan buat kita semua dan menjadi sebuah penguat buat kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Baik, tadi satu pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Tony kepada kita ya terkait dengan puasa gitu ya. Kenapa kita harus puasa? Iya, Uji. Ya. Baik, di dalam Al-Qur'an bahwasanya puasa itu adalah sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi artinya kata siam, ya, saum itu artinya menahan. Nah, maka kenapa kita hari ini diperintahkan oleh Allah untuk menahan? Nah, dalam 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 1 tahun yang Allah inginkan kepada kita agar kiranya reproduksi kita ini sementara sejenak untuk beristirahat. Ibaratkan sebuah kita katakan sebuah pabrik yang ketika dia terus senantiasa beroperasi, pasti suatu waktu dia pasti akan mengalami keausan. Betul. Nah, begitu juga dengan tubuh kita hari ini. Artinya selama 1 tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmatin ya semua makanan. Ya, kadang-kadang Masya Allah manusia nih, Bung, kalau dikasih ikan asin pingin tempe, kasih tempe pingin telur, jadi hampir semua dimakan. Nah, pada saat inilah kita diajak untuk menahan. Jadi artinya menahan dari semua godaan dan hawa nafsu yang hari ini muncul di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Jadi definisi daripada saum itu artinya menahan. Nah, menahan dalam hal apa? Tidak hanya menahan dalam konteks makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi menahan dalam segala hal. Ya, menahan mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik, menahan kemudian telinga kita dari pendengaran-pendengaran atau ucapan-ucapan yang tidak baik, terus kemudian menahan lisan kita, mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, jadi hari ini yang perlu kita pahami buat teman-teman, ini juga melatih kita gitu. Artinya melatih dalam konteks berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang mungkin di bawah garis kemiskinan. Mereka mungkin kadang 1 hari makan, kadang 1 hari tidak, bahkan mungkin kadang tidak makan dalam beberapa hari. Nah, hari ini Allah ingin mengajak ya kita ini, khususnya umat Islam, dalam 1 tahun ini diajak untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita itu dari makanan, penglihatan dan hal-hal yang lainnya, hanya dalam waktu tidak sampai 1 hari 1 malam. Jadi ketika diawali dengan imsak ya, kemudian sampai terbit terbenamnya matahari, kita disuruh untuk berpuasa. Jadi kita juga diharapkan hari ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Apa yang kita ambil? Kita juga bisa merasakan bagaimana ternyata bahwa beginilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak bisa menikmati makanan atau hal-hal yang lain. Berarti kalau saya melihat ada 2 hal yang bisa saya tarik dari ucapan Ustadz barusan. Yang pertama, puasa itu adalah kewajiban. Ya, benar. Jadi kenapa kita berpuasa? Karena itu wajib. Kan begitu ya Ustadz ya? Benar, ya. Nah, yang kedua, di puasa itu kita harus dapat belajar. Belajar apa ini? Belajar bagaimana menahan lapar, sama seperti saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang sehari-hari mungkin makan 1 hari sekali. Benar. Oh, subhanallah. Jadi poin 2 itu sangat-sangat menarik, dan harapan saya untuk teman-teman juga yang memang punya kemampuan untuk puasa, berpuasalah. Karena puasa itu sehat. Tadi Ustadz Uji mengatakan selama 12 bulan itu, dalam 11 bulan itu mesin-mesin di dalam perut itu bekerja, dan Allah memberi 1 bulan kepada mesin-mesin itu untuk istirahat. Jadi kalau saya mengartikan ini bagian dari maintenance alat-alat reproduksi di dalam tubuh kita. Subhanallah Ustaz. Ya, jadi juga sebenarnya tidak usah takut dengan puasa gitu. Karena puasa ini mungkin sebagian orang mengatakan kalau puasa saya tidak tahan ini, kan gitu kan, sakit perut. Sebenarnya puasa itu membuat kita sehat. Oke, sebentar Ustaz. Jadi ada itu dulu waktu saya masih sekolah, teman saya mengatakan begini, aku nggak bisa puasa karena aku punya aku punya lambung. Itu menurut Ustadz bagaimana? Ya, baik. Mungkin sebagian orang ini kembali kepada mindset ya, cara berpikir ya. Kalau secara logika mungkin ketika kita punya kemudian kita tidak makan akan menimbulkan rasa sakit. Tapi ketika kita memunculkan tadi keimanan kita, keyakinan kita bahwa puasa itu akan memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita. Jadi as-saumu tasihu. Puasa itu sehat gitu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang hari ini punya sakit ya dicoba
dicoba, artinya niat dengan niat ke awalnya itu kembali kepada niat ya. Innama a'malu binniyat. Jadi apapun ceritanya hari ini, kalau kita menganggap itu satu penyakit, ya dia akan jadi penyakit. Tapi ketika kita menganggap bahwa ketika kita berpuasa, mah kita itu akan sembuh dengan niat karena Allah, insya Allah kesembuhan akan dikasih oleh Allah. Nah, jadi tidak usah khawatir buat kawan-kawan yang hari ini sakit mah, silakan berpuasa. Insya Allah puasa itu akan memberikan kita kesehatan. Sepakat Ustaz. Jadi untuk teman-teman jangan punya alasan deh gitu. Iya. Nanti dikit-dikit nggak puasa karena sakit, jangan. Iya. Jadi tetap saja kalau aturan itu dilakukan, bangun, sahur, insya Allah puasamu akan menyembuhkan kamu dari segala penyakit. Siap, sepakat. Insya Allah. Insya Dan Allah. harapan-harapan di mana yang katanya Ustadz, puasa itu kan memang bulannya penuh berkah, Iya, betul. semua pahala dilipat gandakan. Iya. Nah, kapan lagi gitu loh ya Ustadz ya? Kalau Iya, saya benar, pikir benar, iya. 30 hari ini sebenarnya waktu yang tidak lama kalau bagi saya ya. Siap, Nah, sepakat jadi kita. kalau bisa kan berlomba-lomba, Benar, kan begitu benar, Ustadz ya. benar, benar. Nah, jadi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, ayo yang masih muda, yang katakanlah pekerja keras, yang katakanlah lagi mengejar pahala, ayo berpuasa. Karena puasa membuat kita sehat. Oke Ustaz. Ya, siap. Nah, kita masih fokus. Saya masih kurang puas Ya. gitu Ustaz. Nah. Ketika Ustaz mengatakan puasa itu wajib. Saya kepengen Ustaz sedikit menjabarkan. Ya. Ketika saya mengatakan kenapa kita harus berpuasa dan Ustadz menjawab karena puasa itu wajib. Ya. Saya kepengen sebuah penjabaran Ya, Ustadz. baik. Silakan Ustadz. Baik, kenapa puasa itu menjadi sebuah kewajiban? Nah, sebagaimana di dalam rukun Islam dikatakan bahwa Islam itu didirikan atas 5 tiang. Ya, yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, jadi konteks kita katakan dari kenapa menjadi sebuah kewajiban, tiang ini ada 5. Ketika salah satu dari tiang yang kita katakan tadi puasa atau apa sholatkah dia atau zakatkah dia tidak kita laksanakan, maka belum ada kesempurnaan dalam kita membangun Islam ini. Makanya di dalam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu terkait dengan bunyal Islamu ala khamsin, itu Islam didirikan atas 5 tiang itu, maka salah satunya adalah puasa menjadi sebuah kewajiban. Dan sebagaimana di awal kita sudah sampaikan bahwa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, itu adalah perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan bahwa puasa itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Di sisi lain dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW terkait dengan bahwa Islam itu berdiri kokoh ketika ada 5 pilar ini yang dibangun. Salah satunya itu adalah puasa. Kapan puasa itu? Di dalam bulan suci Ramadan. Makanya puasa itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Subhanallah. Jadi teman-teman 5 pilar ya, pilar. Maaf. Nah, 5 pilar ini harus benar-benar kita tegakkan. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan penyampaian Ustadz Uji atau Ustadz Zainal Arifin, nanti saya kasih di bawah ini nomor telepon. Mana tahu teman-teman punya acara, mana tahu teman-teman pengen lebih dekat mengenal Ustadz Uji. Ya, insya Allah. Nanti tunggu nomor telepon di bawahnya ini. Ya, Masya Allah. Nah, Uji, Ya, siap. tanpa mengurangi rasa hormat, Siap, Bu. saya berterima kasih sekali lagi Uji ya. siap. Dan untuk teman-teman, ingat kita episode berikut masih ada ngundang Uji. Iya, Nah, jadi insyaallah. terus diikutin Papi Tepo Channel. Iya. Dari Langkat, salam sahabat untuk Indonesia lebih martabat. Assalamualaikum.